Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan kembali menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Yang ada di kolom komentar video saya yang kemarin gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang kemarin merasa bertanya di kolom komentar gitu teman-teman di video yang kemarin tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran pertanyaan kalian. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video saya sebelum-sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memejit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini di kolom komentar itu sangat banyak sekali yang bertanya teman-teman. Semoga saja teman-teman yang bertanya itu terjawab gitu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terrespon, mohon maaf sekali gitu teman-teman ya, atas keterbatasan saya gitu teman-teman ya. Nah pertanyaan yang pertama, komenan yang pertama itu dari Sitimut 1236. Wah repot Pak Abdul, kalau olahraga muter RT saya dulu nyoba malah pada nyegat saya. Jadi wah repot Pak Abdul, kalau olahraga muter-muter RT saya dulu nyoba malah pada nyegat saya, pada mau pinjam uang. Kalau enggak saya pinjamin, saya dijelek-jelekan, tambah cemas, GERD pun muncul. Akhirnya olahraga dalam rumah aman. Pelit lu. Nah itu teman-teman ya, memang betul sekali teman-teman ya, ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis menghadapi apapun, perasaannya suka sensitif gitu teman-teman ya. Kadang dulu juga samalah, ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, ketika keluar itu ya kadang ketika orang itu melihat kita gitu teman-teman ya, kemudian kita menoleh sedikit gitu teman-teman, kemudian orang itu lewat, kadang kita itu punya perasaan punya perasaan jelek terhadap orang lain gitu teman-teman ya. Wah ini jangan-jangan nih orang nih ngomongin gua nih. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan iya juga gitu teman-teman ya, belajar masa bodoh teman-teman ya. Kalian mau dijelek-jelekan sama tetangga, mau sama siapapun juga gitu teman-teman ya, kalian belajar masa bodoh saja gitu teman-teman. Yang penting kalian tidak jelek di mata Allah. Nah itu teman-teman, yang penting usahakan dari mulai sekarang itu gimana caranya nih supaya kita itu lebih mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman, biar kita itu dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman, kita sudah melakukan ikhtiarnya kan gitu ya, demi kesembuhan ini gitu teman-teman ya. Sudah menjaga pola makannya iya gitu teman-teman, sudah menjaga pola hidupnya iya, kemudian sudah menjaga pola pikirnya iya, selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya
jawabnya iya juga gitu teman-teman ya. Selebihnya kalian pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya. Biar kalian itu nanti ketika mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, kalian itu lebih dicintai dan lebih disayangi. Dan bayangkan saja ketika kalian disayangi sama Allah Subhanahu wa taala, kalian berdoa apapun, meminta apapun pasti dikabulkan teman-teman. Apalagi untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Ya Allah, saya pengen sembuh nih dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Karena kalian disayangi, sudah pasti kalian itu akan mencabut gangguan kalian gitu teman-teman, dan kalian akan dibebaskan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika belum membaik, disinilah waktunya kalian belajar masa bodoh tentang hal apapun teman-teman. Yang penting gimana caranya kalian supaya tambah sehat gitu teman-teman ya, yaitu dengan cara selalu berikhtiar, dengan cara selalu konsisten menjalankan 3P-nya. Kemudian banyak-banyak juga berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala biar kita disayangi, dan ketika disayangi kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala bahwa gangguan ini pengen dihilangkan gitu teman-teman ya, pengen dibebaskan. Nanti Allah juga kalau misalnya menyayangi kalian, kalian akan dibebaskan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah ini barusan dari siapa ini ya? Dari Siti Mut 1236. Nah kemudian selanjutnya dari Penny Enwati ya, Penny Emwati. Assalamualaikum Pak Abdul, tolong bikin video tanda-tanda untuk proses menuju sembuh dong Pak. Terima kasih, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Untuk Penny Emwati, sebetulnya ini video di kemarin juga sudah diceritakan ya, tanda-tanda kita mau mau mendekati kesembuhan gitu teman-teman ya. Tanda-tanda orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika kalian mau mendekati kesembuhan gitu teman-teman ya, katakanlah di ambang 95% gitu teman-teman ya, kalian itu semua sudah bisa kita lakukan teman-teman ya. Dari mulai aktivitas kita sudah bisa mulai melakukan gitu teman-teman ya, canda-canda dengan keluarga kita sudah mulai bisa gitu teman-teman. Kemudian kita juga sudah bisa menikmati hal apapun yang kita hadapi teman-teman. Jadi hidup kita itu terasa sudah normal. Nah itu teman-teman, tetapi untuk sensasinya masih ada aja culak-colek sedikit-sedikit gitu teman-teman, dengan kapasitas yang tidak berlebihan, dengan durasinya juga tidak berlebihan. Cemas mungkin hadir gitu teman-teman, tetapi ya nggak separah yang kayak dulu gitu. Nah itu teman-teman, mungkin hanya tinggal 2% saja cemasnya gitu teman-teman ya. Kemudian tentang sensasi yang lainnya gitu teman-teman, kayak macam lemesnya masih ada gitu teman-teman, ketakutannya masih ada, cuman ya kembali lagi ya, kapasitasnya itu nggak terlalu besar, kemudian durasinya juga nggak terlalu lama. Mungkin dulu bisa sampai 1 jam, 2 jam gitu teman-teman, ketakutan dan kecemasannya. Nah sekarang ketika diambang mau sembuh total itu hadir ya, untuk ketakutan itu, untuk cemas itu mungkin ya durasinya nggak terlalu lama, paling sekitar 1 menit enggak ya. Nah gitu teman-teman, atau misalkan ada yang 2 menit, ada yang 1 menit. Nah itu teman-teman ya, itu tanda-tanda kalian itu mau mendekati kesembuhan total gitu teman-teman ya. Yang jelas ketika mau sembuh total itu kita semuanya sudah terasa normal lagi, dari mulai kebahagiaan sudah mulai ada lagi gitu teman-teman ya, makan saja sudah mulai berasa di mulut gitu teman-teman ya, sudah mengalami kenyang juga gitu teman-teman ya, sudah bisa hilir mudik kemana-mana gitu teman-teman ya. Nah itu kalian sudah dinyatakan mau sembuh total kalau seandainya sensasinya hadir gitu teman-teman ya, hadir culak-colek sedikit-sedikit. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang apa yang harus dilakukan ketika diambang seperti itu? Tetap konsisten saja teman-teman, jangan pantang menyerah, kemudian jangan terlena dengan kenikmatan yang kalian rasakan saat itu. Nah itu teman-teman, karena ketika kalian terlena, kalian nanti makannya sembarangan lagi teman-teman ya. Dan ketika sembarangan lagi, ya sudah pasti ya asam lambungnya menjadi nggak normal lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena pencernaan kitanya masih benar-benar sensitif. Jaga saja sensitifnya. Nah itu teman-teman, biar kalian itu mendekati kesembuhan total. Nah itu teman-teman ya. Itu barusan dari Penny Emwati ya. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Dari User SP2 Kice 5LH ID 1D ya. Ayu hadir Pak dari Kisaran. Terima kasih buat Ayu yang sudah hadir ya. Kemudian User UW 5YT 7 dan sebagainya, panjang sulit bacanya nih ya.
Palopo hadir katanya gitu ya. Kemudian Arul Mini 4847, Assalamualaikum Pak, Makassar hadir. Terima kasih ya. Kemudian ini Jene Ponto hadir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan, kemudian diberikan kemudahan segala urusannya. Kemudian yang paling utama cepat dibebaskan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari siapa lagi nih? Ini dari Anindia 65, psikisnya yang susah hilang. Ya Allah, berilah kesabaran lahir dan batin untuk menghadapi rasa sakit yang mengganggu pikiran negatif ini. Amin. Dan buat Pak Abdurrahman dan keluarga sehat selalu. Amin. Salam sehat sedulur pejuang asam lambung, semangat. Amin ya teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, yang paling sulit itu sebetulnya di psikis teman-teman ya, di psikis ya. Kalau seandainya untuk pencernaan kita jaga makan saja, itu selama 1 bulan juga udah beres sebetulnya teman-teman ya. Dan tetapi kalau misalkan untuk psikis gitu teman-teman, untuk mental, untuk ketakutan, itu lama teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kadang kita ketika orang yang terkena gangguan asam lambung saja gitu teman-teman ya, mereka itu biasa-biasa saja, paling lama itu 1 bulan beres teman-teman ya. Ada juga orang yang terkena asam lambung 1 minggu beres gitu teman-teman ya. Ada yang 2 minggu beres, ada yang 3 minggu beres, paling lama 1 bulan teman-teman ya. Kalau seandainya tidak ada psikisnya yang terganggu teman-teman ya. Nah kita orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, artritis psikosomatis, ada mental yang terganggu di situ teman-teman, dan itu yang membuat kita lama ya. Itu yang membuat kita alot teman-teman ya. Nah tetapi yang namanya lama dan alot itu bukan berarti itu berbahaya, tidak teman-teman ya. Yang namanya mental itu butuh pembenahan sih sebetulnya teman-teman ya. Mari berpikir logika saja. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketakutannya itu masih berlebih ya. Jangankan melakukan hal-hal yang sangat besar teman-teman ya, melakukan hal-hal kecil saja kayak macam jalan-jalan, dia pikirannya kemana-mana teman-teman ya. Nah itu nanti takut matilah di jalan, nanti takut pingsan lah di jalan. Nah itu teman-teman, padahal kalau seandainya kalian sudah makan, sudah minum, that's it, beres, jalan gitu teman-teman, tidak akan terjadi apa-apa teman-teman ya. Nah itu kemudian hal sepele lagi gitu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ada kalanya mengalami takut mandi. Nah di siapa nih? Ada nggak di sini nih yang masih takut mandi teman-teman, kayak macam saya dulu gitu teman-teman ya. Bahkan saya itu untuk mandi saja takut gitu teman-teman ya. Nah itu padahal hal sepele kan ya. Tetapi kesepelean itu dipanjang apa ya, diuraikan dengan baik gitu di pikiran kita itu teman-teman. Jadi ketika mandi dibayangkan gitu ya, nanti ketika mandi sensasinya hadir, nanti kita nggak nyaman lagi. Atau di pemikiran itu seperti ini teman-teman, ini pikiran saya ya, pikiran saya waktu terkena gangguan asam ya. Jadi ketika mau mandi itu saya berpikirnya, wah jangan-jangan nanti di kamar mandi saya pingsan, kemudian tidak ada yang mengetahui, kemudian mati nih. Nah itu teman-teman, dan itu cukup mengganggu teman-teman. Akhirnya ya kadang mandi itu nggak jadi lagi, Nah itu teman-teman, itu sebetulnya kejadian sepele ya untuk mandi itu teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, sebetulnya ketakutan lah yang membuat kita itu sulit membaik. Nah itu teman-teman, karena itu dari mental gitu teman-teman. Dan kalau seandainya kalian bisa berpikir logika, bisa berpikir wajar juga, oh iya ternyata kalau yang namanya mental itu butuh pembenahan gitu teman-teman. Caranya dengan seperti apa? Yang pertama berpikir logika, yang keduanya berpikir wajar gitu teman-teman, kemudian yang ketiganya butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman ya, kayak macam seperti apa? Orang yang takut mandi gitu teman-teman, mandi saja gitu teman-teman ya. Tapi pas takut sensasinya pakai air hangat gitu teman-teman ya. Dan ketika kalian sudah mandi ternyata tidak apa-apa, ya sudah, that's it, berarti beres ya. Apa yang kalian takutkan itu, yang selalu bergumul di pemikiran kalian tentang ini itu hanya permainan pikiran saja, dari trauma, dari ketakutannya yang masih berlebih. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika kalian ingin membenahi pola pikir kalian gitu teman-teman ya, usahakan belajar masa bodoh saja, lawan saja pemikiran-pemikiran negatif itu teman-teman, dengan cara selalu menanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, bahwa kalian itu bakalan sehat-sehat saja, karena memang pada dasarnya kalian baik-baik saja teman-teman. Yang salah itu di pemikiran kalian teman-teman ya. Pemikiran kalian itu selalu mengarah-arah ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu teman-teman, sehingga bisa menurunkan mental kalian. Nah itu teman-teman, coba kalau misalnya kalian selalu berpikirnya itu yang bahagia-bahagia teman-teman ya,
wah besok sembuh nih gue nih, besok sembuh nih kalau seandainya gue jalan-jalan seperti ini. Semangat hadir. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika kalian berpikirnya, wah nanti ketika jalan-jalan di sana nanti saya mati, nanti saya pingsan, akhirnya turun mental kalian. Nah itu teman-teman, akhirnya kalian mau melakukan apapun tidak jadi-jadi teman-teman ya, karena untuk ketakutan-ketakutan itu ya membatasi ruang lingkup kalian. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang ruang lingkupnya pengen bebas lagi kayak macam dulu teman-teman ya, ayo lawan pemikiran-pemikiran negatif itu teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian dari siapa lagi nih? Barusan dari Anindia ya. Nah, sekarang dari Dudi Rudiansah 970 Banjaran hadir Pak Guru, terima kasih sudah hadir. Kemudian User WL 9 PG8K, itulah pokoknya. Cililin hadir Pak Guru, terima kasih Cililin sudah hadir. Kemudian dari Nur Hidayah BW9KC hadir Pak Guru, salam sehat selalu, tetap semangat para aslam, terima kasih sudah hadir. Kemudian dari Asterius Rico Kalbar hadir Pak Guru, terima kasih sudah hadir. Bagi teman-teman yang sudah hadir, terima kasih ya, semoga saja kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kalian gitu teman-teman ya. Kemudian dari Fitrianti Sumsel hadir Pak Guru, rindu pempek kapal selam pakai cuko katanya gitu. Untuk orang yang terkena gangguan aslam pasti merindukan tentang apa ya, kejadian dulu gitu teman-teman ya, makan bebas, pergi kemana-mana bebas gitu teman-teman. Tetapi kalian harus meyakini bahwa kalian juga nanti bisa kembali lagi kayak dulu lagi teman-teman ya. Tetapi kalau untuk saat ini bersabar saja dulu gitu teman-teman. Yang penting pencernaannya membaik dulu, kemudian psikisnya membaik dulu. Nanti ketika kalian sudah normal teman-teman ya, hajar aja lagi teman-teman ya, tetapi dengan catatan jangan berlebihan, karena untuk gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun teman-teman ya. Nah makanya jaga tetap 3P-nya gitu teman-teman ya, jaga kapasitasnya ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang pantrangan. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari Jusma Compong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saling mendoakan semoga kita semua disehatkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah ini ya, buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis seperti yang saya katakan tadi teman-teman ya, ketika kalian sudah menjalankan ikhtiarnya teman-teman ya, saling mendoakan saja teman-teman ya. Bayangkan saja kalau seandainya beribu-ribu orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis yang hadir di channel ini teman-teman ya, kemudian saling mendoakan, itu akan lebih didengar teman-teman, karena ya berdoanya banyak kan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian sudah menjalankan ikhtiarnya, usahakan saling mendoakan saja biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Amin ya rabbal alamin ya. Nah kemudian selanjutnya dari Sirin Rido ya, Semarang nyimak Pak Guru, terima kasih sudah hadir, semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Kemudian Oji 8457 Waalaikumsalam hadir Pak, Waalaikumsalam ya. Kemudian Ti Lampung Tanggamus hadir Pak Guru, terima kasih dari Lampung sudah hadir. Kemudian dari ini siapa nih, Taslim Wiguna Subang hadir Pak Guru, terima kasih Subang. Kemarin-kemarin saya sempat main ke Subang ya, cuma nggak tahu nih rumahnya di mana, kalau seandainya tahu pas dikunjungi ya. Nah terima kasih sudah pada hadir. Nah sekarang kemudian dari siapa ini? Dari Irma Yanti saja, bagaimana cara mengatasi kelayangan yang selalu hadir? Ini untuk kelayangan sudah sering dibahas teman-teman, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, ketika kalian ingin bertanya, tengok dulu video-video saya sebelumnya teman-teman. Untuk kelayangan sudah sering saya bahas gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kelayangan itu biasanya karena kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada beberapa penyebab. Yang pertama, mungkin pencernaan kita sedang tidak membaik gitu teman-teman ya. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan apapun, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil ya sudah pasti ya, kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Dan kalau seandainya tidak terpenuhi setiap harinya, sudah pasti keseimbangan tubuh itu terganggu. Akhirnya sensasi itu, kelayangannya itu hadir. Nah itu teman-teman ya, itu kalau seandainya dari pencernaan gitu
itu teman-teman ya, saya katakan wajar gitu teman-teman ya. Dan kemudian penyebab yang keduanya, kalau seandainya kalian ada stres teman-teman ya. Kalau seandainya stres, biasanya stresnya itu terhadap apa ya, hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal negatif teman-teman ya, itu bisa menguras energi kita dengan cepat teman-teman. Dan kalau seandainya energi kita terkuras dengan cepat, sudah pasti ya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi teman-teman. Dan bayangkan saja kalau seandainya tidak terpenuhi setiap harinya teman-teman ya, keseimbangan tubuh juga terganggu dan akhirnya kelayangan hadir. Nah itu teman-teman ya. Nah apakah benar untuk sensasi stres atau efek stres itu bisa berpengaruh terhadap keseimbangan tubuh? Tengok juga untuk orang-orang yang normal, kalau seandainya terlalu banyak pikiran teman-teman ya, kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi teman-teman ya. Nah makanya untuk orang normal, kalau seandainya ada stres terlalu banyak pikiran itu biasanya orangnya itu suka kurus-kurus. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian ingin menangani kelayangannya teman-teman ya, kalian usahakan gimana caranya nih setiap harinya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi teman-teman. Nah makanya selalu dianjurkan untuk orang-orang yang kena asam itu harus sering makan, sering ngemil, sering minum teman-teman ya, karena ya untuk kebutuhan tubuhnya itu biar terpenuhi, tujuannya memang ke sana. Nah itu teman-teman, nah, makanya sering makan saja, kemudian perbanyak minum juga, sering ngemil juga gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya, hindari stres teman-teman ya. Jangan selalu kalian berpikir tentang penyakit, sensasi dan sebagainya, apalagi tentang kematian ya, setiap hari selalu hadir dalam kepala. Nah itu teman-teman ya, hindari stresnya. Ketika kalian hindari stresnya, sudah pasti nanti kalian itu bakalan gemuk lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari jawaban saya ya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Sebetulnya ini pertanyaannya masih banyak juga teman-teman ya. Nah tetapi karena memang durasinya sekarang sudah 21 menit lebih gitu teman-teman ya, saya akhiri dulu teman-teman ya, biar durasinya nggak terlalu panjang. Bagi teman-teman yang belum terjawab atau belum terrespon pertanyaannya, mohon maaf sekali teman-teman ya, karena memang atas keterbatasan saya gitu teman-teman. Tetapi kalian gak usah khawatir, sebetulnya untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah di-share. Kalian bisa tengok video-video yang terdahulu teman-teman. Dan kemudian ketika kalian malas Pak, saya lihat videonya, kalian gak usah khawatir juga teman-teman ya. Kalian tanpa melihat video-video seperti ini, tanpa kalian melihat anjuran-anjuran seperti ini juga gitu teman-teman ya, kalian bakalan sembuh teman-teman, kalian bakalan sehat teman-teman ya. Nah itu karena apa? Gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Mengganggu terhadap apa? Terhadap hidup kita teman-teman, menjadi kurang produktif teman-teman. Semuanya menjadi terganggu, dari aktivitas kita menjadi nggak produktif teman-teman ya, dari perasaan kita juga terganggu, dari pikiran kita juga terganggu. Nah itu saja sih sebetulnya teman-teman, selebihnya tidak berbahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran jawaban yang ada di kolom komentar. Semoga saja jawabannya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.